terhadap suatu objek. Jiwa kita semata-mata hanya ditujukan kepada objek tertentu. Mata dan konsentrasi kita pun dari seluruh aktivitas yang kita lakukan hanya ditujukan kepada objek tersebut. Perhatian sendiri juga memiliki beberapa macam, yaitu yang pertama, perhatian spontan dan perhatian disengaja. Perhatian spontan itu adalah perhatian yang kita lakukan secara langsung karena kita tertarik pada objek tersebut. Tetapi kalau pengertian disengaja, yaitu pengertian yang dilakukan karena keinginan kita dan memiliki maksud tertentu. Maksudnya kita memberikan perhatian tersebut kepada suatu objek karena kita menginginkan sesuatu dari objek tersebut. Yang kedua ada perhatian statis dan perhatian dinamis. Perhatian statis yaitu perhatian kita terhadap suatu objek dan berlangsung agak lama. Misalnya, seorang anak menyukai seni suara. Dia akan terus belajar dan mengembangkan apa-apa saja yang berkaitan dengan seni suara. Misalnya bermusik, bernyanyi, atau yang lainnya. Sedangkan perhatian dinamis yaitu perhatian yang sangat mudah berpindah-pindah kepada objek-objek lain. Untuk memperkuat perhatian tersebut, butuh tiap-tiap kali terangsang baru dari suatu objek tersebut. Dan yang ketiga ada perhatian konsentratif dan perhatian distributif. Perhatian konsentratif yaitu perhatian yang hanya ditujukan kepada satu objek saja. Jadi sifatnya itu kukuh dan tidak mudah berpindah-pindah. Misalnya seorang anak mengerjakan soal matematika yang sangat sulit. Jadi dia akan berusaha untuk mengerjakan soal-soal matematika yang sulit itu tanpa menghiraukan soal-soal yang lain. Sedangkan perhatian distributif yaitu perhatian yang membagi-bagi kepada objek-objek lain dengan sekali jalan dan dalam satu waktu. Misalnya seorang guru yang lagi mengajar atau seorang supir yang lagi menyetir. Dan yang keempat ada perhatian sempit dan perhatian luas. Perhatian sempit yaitu orang yang dengan mudah memusatkan perhatiannya kepada satu objek atau suatu objek di sekelilingnya meskipun sekelilingnya itu ramai. Jadi dia bisa memfokuskan perhatiannya kepada satu objek saja. Sedangkan perhatian luas yaitu orang yang mudah sekali memperhatikan sekeliling mereka tetapi sangat sulit memusatkan pada satu kejadian saja. Dan yang terakhir adalah perhatian fiktif dan perhatian fluktuatif. Perhatian fiktif adalah perhatian yang sangat mudah melekat pada suatu objek dan ini berlangsung lama. Biasanya, orang meneliti dengan sangat teliti kepada suatu objek, sedangkan perhatian fluktuatif adalah perhatian yang dapat memperhatikan bermacam-macam hal di sekitarnya dalam sekaligus tetapi tidak sama dan tidak teliti. Yang melekat hanyalah yang dirasa penting bagi dirinya. Saya di sini akan menjelaskan faktor-faktor pengaruh perhatian. 1. Faktor pembawaan. Ada yang pembawaan tertentu yang berhubungan dengan objek yang direaksi, maka sedikit atau banyak akan timbul perhatian terhadap objek tertentu. 2. Faktor latihan dan kebiasaan. Meski dirasa tidak ada bakat pembawaan tentang suatu bidang, tetapi karena hasil daripada latihan atau kebiasaan dapat menyebabkan mudah timbulnya perhatian tersebut. 3. Faktor kebutuhan. Dengan adanya kebutuhan tentang sesuatu memungkinkan timbulnya perhatian terhadap objek tersebut. Kebutuhan merupakan dorongan, sedangkan dorongan itu mempunyai tujuan yang harus dicurahkan kepadanya demi tercapainya sesuatu tujuan. Di samping perhatian juga perasaan dan kemauan memberi dorongannya tidak sedikit pengaruh. Yang keempat, faktor kewajiban. Faktor ini mengandung tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang yang bersangkutan. Bagi orang yang bersangkutan dan menyadari atas kewajibannya, maka orang tersebut tidak akan bersikap masa bodoh dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, orang tersebut akan melaksanakan kewajibannya dengan penuh perhatian.
Oke, kita masuk yang kelima, yaitu faktor keadaan jasmani. Sehat tidaknya jasmani itu, segar tidaknya badan sangat mempengaruhi perhatian kita terhadap suatu objek. Yang keenam, faktor suasana jiwa. Keadaan batin, perasaan, fantasi, pikiran, sebagainya sangat mempengaruhi perhatian kita. Mungkin dapat membantu namun tidak menurun kemungkinan juga dapat menghambat. Dan yang terakhir itu faktor suasana sekitar. Seberapa kuat perangsang yang bersangkutan dengan objek itu sangat mempengaruhi perhatian individu. Kalau objek itu memberikan perangsang yang kuat, maka perhatiannya akan individu. Sugesti. Sugesti adalah pemberian pengaruh atau pandangan dari pihak kepada pihak lain. Akibatnya, pihak yang dipengaruhi akan tergerak mengikuti pengaruh atau pandangan tersebut dan menerimanya secara sadar atau tidak sadar tanpa berpikir panjang. Ada dua macam tinjauan sugesti. Yang pertama, sugesti ditinjau dari efek di pikiran dan respon. Bila dilihat dari proses pemberian sugesti hingga sugesti dijalankan, maka kita mengenal dua proses. Proses pertama adalah affirm, yaitu masuknya sugesti ke pikiran seseorang dimengerti dan diterima oleh pikiran bawah sadarnya. Setelah diterima, maka sugesti ini dijalankan dalam bentuk respon tertentu. Ini disebut affirm. Yang kedua, sugesti ditinjau dari kepatuhan dan ketelitian pelaksanaan. Ditinjau dari aspek kepatuhan dan ketelitian pelaksanaan sugesti, maka kita juga mengenal dua jenis sugesti. Yang pertama, sugesti yang bersifat intimidate, yaitu sugesti yang menghasilkan respon tindakan yang sepenuhnya sejalan dengan instruksi yang diberikan. Contohnya, bila operator mensugestikan subjek untuk mengambil buku, maka subjek akan mengambil buku. Yang kedua, sugesti yang bersifat mediate. Dalam hal ini, klien menjalankan instruksi yang diberikan, namun tidak sepenuhnya sama dengan yang disugestikan. Contohnya, bila operator mensugestikan subjek untuk mengambil buku dan subjek ternyata memutuskan mengambil pensil. Subjek tetap menjalankan sugesti mengambil sesuatu, namun tidak persis sama seperti yang disugestikan oleh operator. Kita dapat mengenal jenis-jenis sugesti, di antaranya yang pertama autosuggestion. Sugesti yang dilakukan oleh seseorang kepada dirinya sendiri. Yang kedua, heterosuggestion. Sugesti yang diberikan seseorang kepada orang lain. Yang ketiga, hypnotic suggestion. Sebuah sugesti yang diberikan saat objek berada di dalam kondisi hipnotis. Yang keempat, psychnotic suggestion. Sugesti yang diberikan kepada subjek di dalam kondisi hipnotis dan dijalankan saat subjek sudah keluar dari kondisi hipnotis. Yang kelima, peripnotic sugesti. Sugesti non-hipnotik yang diberikan sebelum induksi. Yang keenam, direct suggestion. Sugesti yang diberikan langsung, eksplisit apa adanya, dan dengan jelas menyatakan efek yang akan terjadi atau diharapkan terjadi. Yang ketujuh, indirect suggestion. Sugesti yang bersifat tidak langsung, implisit, dan mengisyaratkan apa yang akan terjadi dan diharapkan terjadi. Yang kedelapan, non-therapeutic suggestion. Sugesti yang tidak dapat memberikan efek terapeutik. Yang kesembilan, therapeutic suggestion adalah sugesti yang memberikan efek terapeutik. Langkah-langkah untuk melakukan sugesti adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan membujuk atau memungkir. Yang kedua, dengan menakut-nakuti orang yang disugesti. Dan yang ketiga adalah dengan menunjukkan kelemahan orang-orang yang disugesti. Alat-alat untuk mensugesti adalah yang pertama, pandangan mata. Misalnya dengan pandangan mata yang menyala atau yang redup, orang dapat mencapai apa yang dikehendaki, meskipun orang yang dipandangi merasa terikat atau terpaksa. Yang kedua, dengan suara atau kata-kata. Misalnya dengan kata-kata yang merayu atau kata-kata kasar, seseorang dapat pula menuruti kehendakannya. Dengan air muka, orang dapat menuruti kehendaknya bila ia menggunakan air mukanya. Misalnya dengan air muka yang berseri, senyum merah padam, kecut, manis, sinis. Dengan suri tauladan, sebenarnya orang tidak perlu memikirkan sesuatu atau memerintahkan sesuatu dengan kasar, keras, bahkan dengan ancaman kalau dia sendiri menjalankan apa yang diperintahnya.
Yang ketiga dengan gambar. Inilah yang digunakan dalam teknik reklame. Misalnya orang lekas terpengaruh gambar bintang film, kemudian menonton meskipun cerita di film itu tidak baik bahkan merusak moral. Dengan semboyan ini misalnya dipergunakan dalam memperhebat usaha yang besar. Misalnya dalam usaha tersebut usaha merebut kemerdekaan kita semboyan. Yang keempat, alat untuk menyugesti. Sehubungan dengan cara-cara menyugesti, kita mengenal alat untuk menanamkan pengaruh sugesti kepada pihak lain. Antara lain, yang pertama, mata, pandangan mata yang tajam, lemah lembut, dan sebagainya. Yang kedua, roman muka, manis, kasih sayang, dan sebagainya. Yang ketiga adalah teladan, tingkah laku yang baik, sopan santun, kejujuran, dan sebagainya. Yang keempat, gambar dari majalah-majalah, buku, dan sebagainya. Yang kelima, suara, merdu, sinis, perintah, dan sebagainya. Peranan sugesti. Sugesti mempunyai peran penting baik dalam kehidupan pada umumnya maupun di sekolah. Dengan adanya sifat-sifat sugesti dalam kepemimpinan, maka akan terjadi: 1. Pimpinan banyak disegani oleh anak buahnya. Yang kedua, adanya kepercayaan besar kepada pimpinannya. Yang ketiga, pimpinan akan dihormati, dituruti, dan diperhatikan segala perintahnya. Yang keempat, berpengaruhnya sugesti di lingkungan sekolah akan memberikan kemungkinan anak-anak hormat kepada pimpinan atau gurunya, anak-anak memperhatikan pelajaran yang diberikan, anak-anak sungguh-sungguh melaksanakan perintah yang diberikan oleh guru. Nasihat-nasihat dari guru akan dipatuhi oleh anak-anak. Definisi tentang kelelahan. Kelelahan adalah suatu kondisi yang memiliki tanda kekurangan kapasitas yang dimiliki seseorang untuk bekerja dan mengurangi efisiensi prestasi. Biasanya hal ini disertai dengan perasaan letih dan lemah. Beberapa teori oleh para ahli mengenai definisi kelelahan yaitu: pertama, kelelahan merupakan kondisi di mana tubuh mengalami kehabisan energi karena perpanjangan kerja yang dilakukan. Kelelahan sering muncul pada jenis pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang atau monoton. Yang kedua, kelelahan merupakan kondisi yang menunjukkan keadaan tubuh baik fisik maupun mental yang semuanya berakibat pada penurunan daya kerja serta ketahanan tubuh. Yang ketiga, kelelahan merupakan suatu bagian dari mekanisme tubuh untuk melakukan perlindungan agar tubuh terhindar dari kerusakan yang lebih parah dan akan kembali pulih apabila melakukan istirahat. Jenis kelelahan menurut Sumakmur dan Tarwaka. Kelelahan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu menurut proses. Pertama, kelelahan petot merupakan kelelahan yang ditandai dengan kondisi tremor atau perasaan nyeri pada otot. Kelelahan ini terjadi karena penurunan kapasitas otot dalam bekerja akibat dari kontraksi yang berulang, baik karena gerakan yang statis maupun dinamis, sehingga seseorang tampak kehilangan kekuatannya untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, kelelahan umum merupakan kelelahan yang ditandai dengan berkurangnya kemauan untuk bekerja karena pekerjaan yang monoton, intensitas lama kerja, kondisi lingkungan, sesuatu yang mempengaruhi mental, status gizi, dan status kesehatan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh S juga membuktikan bahwa sebesar 60% pekerja buruh angkut dengan sikap kerja yang tidak baik mengalami kelelahan secara umum.